Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Kami seringkali menjelaskan bahwa kami hanya mengenal dan mengetahui tentang sosok seorang manusia pilihan Allah yang di dalam dirinya mewarisi Nur Muhammad ataupun ruh yang tunggal ataupun yang mewarisi roh kerasulan. Dan seseorang itu jelas nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saat ini seseorang itu sudah menjadi pemimpin semua makhluk di alam gaib, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Para ulama berpendapat bahwa Imam Mahdi adalah seorang manusia utusan Allah yang berjiwa kerasulan, yang akan menjadi pemimpin semua umat. Karena itulah yang membuat kami yakin, bisa jadi yang dimaksudkan oleh para ulama itu adalah benar-benar sosok seorang manusia yang mewarisi Nur Muhammad, ataupun yang mewarisi roh kerasulan di dalam dirinya. Itulah yang dimaksudkan sebagai sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Setiap manusia yang menjadi kekasih utusan Allah, pada setiap zamannya, pasti akan memiliki kelompok atau memiliki pengikut, serta pasti memiliki pasukan. Begitupun dengan seorang manusia utusan Allah yang muncul pada zaman sekarang ini, yang akan menjadi sebagai sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Beliau pasti memiliki kelompok dan memiliki pengikut ataupun memiliki pasukan. Dan setiap orang yang bisa menjadi pengikutnya ataupun pasukannya hanyalah orang-orang yang sudah diridhoi dan yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sekarang ini, pasti para pasukannya akan memiliki tugas yang diberikan oleh sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Ilmu yang diajarkan oleh sang khalifah ataupun Imam Mahdi kepada para pasukannya adalah ilmu tentang kehidupan. Ilmu kehidupan ini beliau ajarkan agar para pasukannya bisa menyelesaikan segala permasalahan dengan baik, sehingga nantinya para pasukannya akan diberikan tugas oleh beliau untuk membantu orang lain. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi selalu menasihati kepada para pasukannya untuk selalu belajar tentang nilai-nilai kebaikan, tentang kesabaran, tentang keikhlasan, tentang rendah hati, dan selalu menasihati agar selalu bisa menghindari perbuatan-perbuatan riya ataupun takabur. Dengan memberikan nilai-nilai kebaikan seperti itu, nantinya para pasukannya bisa menolong orang lain sambil berdakwah dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat manusia untuk tetap berada pada jalan ketuhanan. Keberadaan sosok dan rupa para pasukannya sang khalifah ataupun Imam Mahdi tidak semua orang juga bisa mengetahuinya. Bahkan orang dari kalangan yang memiliki ilmu kesaktian yang begitu tinggi tidak akan pernah mampu untuk menerawang di mana keberadaan pasukannya dan seperti apa sosok dan rupa para pasukannya sang khalifah ataupun Imam Mahdi saat ini. Pada zaman sekarang ini, sudah terlalu banyak masyarakat manusia yang mengaku dirinya beriman, tapi kenyataannya, tingkah laku dan sikap mereka masih jauh sekali dari ajaran tauhid yang sebenarnya. Masih banyak juga masyarakat manusia yang masih lebih memuji dan memuja, serta lebih mengagungkan manusia atau barang pusaka dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan adanya kemunculan para pasukannya di alam nyata, bisa membantu orang lain agar kembali pada ajaran tauhid yang sebenarnya. Tugas-tugas yang dijalankan oleh pasukannya sang khalifah ataupun Imam Mahdi saat sekarang ini selalu menyebarkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat umum. Para pasukannya ditugaskan oleh beliau untuk selalu menolong orang lain yang benar-benar sedang membutuhkan bantuan. Dengan kemunculan pasukannya di alam nyata,
orang-orang bisa dibantu ataupun ditolong oleh mereka, sehingga segala permasalahan mereka bisa terselesaikan. Pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bisa mengeluarkan orang lain dari permasalahannya yang sulit. Dan mereka saat ini menolong orang lain yang selalu membutuhkan pertolongan. Saat ini para pasukannya selalu membantu ataupun menolong orang-orang yang mengalami sakit karena terkena ilmu hitam seperti sihir ataupun santet. Dan mereka juga bisa membantu orang lain yang sedang bermasalah dengan kehidupannya. Selain itu, para pasukannya juga selalu menutup rapat-rapat tentang keberadaan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Mereka tidak pernah menceritakan sedetail mungkin tentang siapa pemimpin mereka, dan mereka tidak perlu menceritakan kepada orang lain tentang siapa sebenarnya pemimpinnya. Cukuplah para pasukannya saja yang tahu tentang keberadaan serta tentang siapa sosok dan rupa seorang manusia yang benar-benar mendapatkan gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi pada zaman sekarang ini. Pengikutnya sang pewaris dan penerus Rasulullah saat ini sangatlah banyak. Sedangkan yang menjadi pasukannya hanyalah orang-orang yang selalu berada dekat dengannya. Begitupun yang akan menjadi pasukan terdepannya, ataupun yang akan menjadi tangan kedua dari Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, hanyalah orang-orang pilihan Allah yang sudah kasat tinggi, yaitu orang-orang yang sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati, jiwa dan pikirannya, sehingga mereka juga sudah terbuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bukanlah sembarang orang untuk bisa menjadi pasukannya, karena orang-orang yang sudah menjadi pasukannya pasti akan mengalami dulu berbagai macam tantangan dan berbagai macam kesulitan di dalam kehidupannya. Mereka pasti akan mengalami itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka harus bisa melewati ujian itu agar mereka bisa menjadi orang-orang yang terpilih. Yang namanya tugas, sesibuk apapun mereka, jika ada orang lain yang membutuhkan bantuan mereka, tidak akan bisa menolaknya. Karena itu juga sudah menjadi kewajiban dalam kehidupan mereka. Semua tugas yang diberikan oleh Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi kepada para pasukannya hampir sama, yaitu untuk selalu menebarkan kebaikan dan menebarkan rasa kepedulian terhadap sesama. Setiap sifat pasukan-pasukannya pasti sudah dibaca dan pasti sudah diketahui oleh Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Jadi beliau akan memberikan tugas kepada pasukannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bukannya tidak mampu untuk menyelesaikan semua masalah dan tugas-tugas itu. Beliau memberikan tugas-tugas itu kepada para pasukannya sesuai dengan kemampuan yang dikuasainya, agar pasukannya bisa menjiwai ataupun dengan mudah menyatukan tugasnya itu dengan segala kelebihan ataupun kekuatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika mereka sudah menjiwai ataupun sudah menyatu dengan tugasnya itu, maka mereka akan semakin terbiasa dengan tugas-tugas yang mereka jalani. Jika mereka mengerjakan tugasnya, mereka tidak akan merasa terbebani dan tingkat keberhasilan mereka semakin tinggi dalam menyelesaikan setiap tugasnya. Apabila sudah terbiasa seperti itu, maka tugas yang mereka jalankan akan menjadi sesuatu hal yang menyenangkan bagi diri mereka. Kami seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang kami sampaikan ini. Terserah kalian saja, yang penting kami sudah berusaha berbagi informasi ini.
Kalian jadikan saja informasi ini adalah sebuah cerita dongeng, atau jadikan saja informasi ini sebagai bahan referensi untuk diri kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB.